hari ini kita akan mulai pelajaran kita, pembelajaran IPA, lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Misalkan berikan penjelasannya, misalkan semua memperhatikan dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang faktor internal yang pertama kita bahas yaitu adalah gen. Nah, ukuran, bentuk, dan kecepatan tumbuhnya dari tumbuhan itu dipengaruhi atau dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Nah, gen-gen tersebut diwariskan dari induk tumbuhan kepada keturunannya. Nah, gen-gen tersebut mengatur pola dan kecepatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi, semakin bagus gen dari suatu tumbuhan tersebut, maka pertumbuhan dari tumbuhan itu dan perkembangannya bisa lebih cepat. Nah, faktor internal yang kedua adalah hormon. Nah, hormon ini adalah senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Nah, hormon ini juga dikenal sebagai zat tumbuh. Beberapa contoh hormon tumbuhan adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan etilen. Nah, auksin ini terdapat di embrio biji, di meristem apikal, yaitu pada batang dan daun-daun muda. Hormon auksin ini berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, percabangan akar, dominasi apikal, dan merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Nah, yang kedua adalah giberelin. Giberelin ini adalah terdapat pada meristem apikal pada akar, meristem apikal pada batang, dan pada daun. Nah, giberelin ini berperan dalam mempercepat perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan raksasa, terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, dan merangsang pembentukan bunga. Selanjutnya adalah hormon sitokinin. Sitokinin ini dihasilkan oleh bagian akar dan diangkut ke organ lainnya. Nah, hormon ini berperan untuk merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, menghambat penuaan pada tumbuhan, menghambat dominasi apikal, dan mengatur pembentukan bunga dan buah. Nah, selanjutnya adalah asam absitat. Nah, ini terdapat pada daun, batang, akar, dan buah. Asam absitat ini berperan dalam menghambat pertumbuhan ketika keadaan lingkungan tidak memungkinkan dan merangsang pertutupan stomata selama kekurangan air. Nah, hormon yang terakhir itu adalah etilena. Ini terdapat pada buah yang matang, terus pada batang, pada daun, dan bunga yang sudah tua. Nah, hormon etilena ini berperan dalam pematangan buah dan pengguguran daun dan bunga. Nah, itu dia faktor internal. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah air dan mineral. Tumbuhan pasti memerlukan air dan mineral untuk dapat tumbuh dan berkembang. Nah, air dan mineral ini diserap dari dalam tanah oleh akar. Nah, air ini berfungsi, sama-sama kita sudah tahu bahwa air berfungsi sebagai pelarut dan untuk membantu pada proses pembentukan makanan atau pembuatan makanan, yaitu yang disebut dengan fotosintesis. Nah, mineral ini seperti karbon, nitrogen, fosfat, kalium, dan magnesium berguna sebagai bahan pembangun tumbuhan. Yang selanjutnya adalah suhu. Nah, suhu juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Suhu yang paling baik untuk tumbuhan bisa dapat tumbuh dan berkembang itu adalah kisaran antara 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Jadi, tumbuhan tidak tumbuh pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius dan lebih dari 40 derajat
Celcius. Makanya di Indonesia itu lebih banyak tumbuhan atau lebih banyak hutan karena suhu di Indonesia itu lebih cocok bagi tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Jika di luar negeri kan ada saat-saat di mana musim dingin itu sampai di bawah 0 derajat, bisa sampai minus 10, minus 20. Nah, pada suhu seperti itu tumbuhan tidak bisa tumbuh. Nah, selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan menunjukkan kandungan air di tanah dan di udara. Nah, jika kelembapan rendah, maka transpirasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral semakin banyak. Nah, keadaan ini dapat memicu laju pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jika semakin banyak air dan mineral yang diserap oleh akar, maka tumbuhan itu akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah cahaya. Nah, cahaya matahari ini sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa? Karena dengan cahaya matahari atau sinar matahari, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis sehingga dia bisa mendapatkan atau membuat makanannya sendiri. Jika tidak ada cahaya, maka tumbuhan tidak akan bisa membuat makanannya. Dengan cara fotosintesis, maka otomatis tumbuhan itu akan mati. Oke, sampai situ tentang reproduksi pada tumbuhan. Sekarang kita akan lanjut ke reproduksi pada hewan. Nah, seperti pada tumbuhan, yaitu reproduksinya bisa secara vegetatif dan generatif, yaitu secara kawin dan tidak kawin. Pada hewan juga seperti itu. Reproduksinya juga dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara vegetatif dan yaitu secara tidak kawin, dan reproduksi secara generatif yaitu secara kawin. Oke, yang pertama yaitu reproduksi vegetatif pada hewan. Yang pertama adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi ini berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian. Nah, individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Nah, jadi hewan baru, individu baru itu terbentuk dari bagian-bagian hewan terdahulu. Nah, contoh itu misalnya cacing planaria. Nah, ketika cacing planaria itu telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ya kan, terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kamu bisa lihat di halaman 46. Nah, dari bagian-bagian ini akan tumbuh dan berkembang lagi membentuk individu baru. Kamu bisa lihat di gambar 2.15. Itu di situ ada cacing planaria, ketika cacing ini sudah dewasa, dia akan membelah, akan terbagi menjadi 3. Nah, itu akan menjadi individu baru atau cacing planaria yang baru. Yang kedua adalah secara pembentukan tunas. Nah, ubur-ubur, hidra, dan obelia dapat berkembang biak secara aksesual atau secara tidak kawin dengan cara pertunasan. Nah, dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Nah, polip ini dia tetap hidup di suatu tempat dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Nah, medusa ini akan bergerak bebas dan berkembang biak secara seksual dengan menghasilkan sperma atau sel telur. Jadi awalnya itu mereka berkembang biak secara aseksual, yaitu tidak menikah, yaitu pada obelia dia pada fase polip dia tidak berkembang biak secara kawin atau dia aseksual. Lalu pada saat dia pada fase polip dia akan menghasilkan medusa. Nah, medusa inilah yang akan menghasilkan sel telur dan sel sperma sehingga membentuk individu yang baru. Yang ketiga adalah parthenogenesis. Nah, ini parthenogenesis ini merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina
menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi, yaitu tanpa terjadi pembuahan. Jadi individu baru merupakan individu haploid, ya kan, yang terjadi tanpa pembuahan. Nah, contohnya ini adalah kecoa dan lebah. Pada kecoa, partegonesis ini menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya, pada lebah, partenogenesis ini menghasilkan lebah jantan. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah reproduksi generatif pada hewan, yaitu reproduksi secara kawin. Di sini alat reproduksi seksual pada hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, alat kelamin betina disebut dengan ovarium, yaitu yang menghasilkan sel telur atau ovum. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Semoga dapat dimengerti. Misalkan kirim penugasannya di WA group. Kalian kerjakan. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa langsung tanya kepada Miss. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.